Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur Allah mentakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bulan Ramadan ini bulan meningkatkan segala ibadah-ibadah kita. Bulan latihan, bulan peningkatan, bulan mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, meningkatkan ibadah-ibadah sholat, zakat, infak, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Di dalam Al-Quranul Karim disimpulkan bahwa kita bisa meningkatkan amal kita dilihat dari satu, adanya peningkatan yang bersifat materi dan bukan materi. Artinya kalau kita menambah misalnya infak kita dari 100.000 menjadi 200.000, maka artinya itu meningkat ibadah kita. Yang bersifat bukan materi, segala hal yang membuat kebajikan, sehingga apabila itu bertambah maka amal kita bertambah. Kedua, fisik kita. Kalau tadinya kita sembahyang di rumah, sekarang kita ke masjid. Nah, berjalannya itu merupakan pekerjaan fisik yang berarti menambah amal kita. Ketiga, kalau ilmu bertambah, itu akan menambah amal kita. Misalnya ilmu kita bertambah karena kita tahu, misalnya ada orang yang berinfak dalam keadaan sempit atau lapang, maka kita lakukan infak tersebut dengan walaupun sempit, maka itu menambah iman, menambah amal kita, yaitu ilmu bertambah. Kita mengikuti pengajian, tausiah, maka ilmu bertambah. Gitu ya. Keempat, qalbu, hati kita. Ya, kalau tadi kita berinfak untuk anak yatim, maka kalau ada perubahan hati kita, siapa ya yang perlu saya bantu, saya beri infak, sehingga timbul kecintaan kita terhadap apa-apa yang kita lakukan dengan hati, maka itu merupakan tambahan amal. Jadi 4, ya, melihat apakah amal-amal kita akan bertambah. Nah, dalam bulan puasa ini
yang paling intensif sekali adalah kita melakukan sholat. Ya, ada sholat tarawih, ya, mungkin duha yang selama ini mungkin kita 2 rakaat saja, mungkin jadi 8 rakaat. Ya. Nah, dalam sholat yang sangat kita perhatikan penting sekali, karena di dalam sholat itu kita baca Al-Fatihah itu, ya. Nah, pada waktu kita membaca Al-Fatihah itu ada jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana kita merasakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu dijaga, ya. Jangan sampai misalnya baca Fatihahnya terlalu cepat gitu, tidak dihayati gitu, ya. Atau mungkin karena napasnya panjang, bacanya sampai sekali napas misalnya gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Panjang. Itu kurang baik, ya. Diajarkan bisa, karena setiap mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, telah dipuji akan aku oleh hambaku. Gitu, ya. Kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, Atsnaini alayya abdi, telah disanjung oleh hambaku. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, maka Allah jawab, Majjadani abdi, telah dipuja, telah diagungkan aku oleh hambaku. Betapa mesranya kita, ya, betapa mesranya. Kalau kita lanjutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku. Hadza itu ini dalam arti dekat. Ini persoalan hambaku dengan aku. Ditambah lagi wali abdi masa, bagi hambaku apa yang diminta, apa yang dimohonkan. Karena yang diminta itu pengetahuan. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab Allah, ini untuk hambaku, gitu. Kita minta petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, ya, bukan jalan orang-orang yang zalim. Maka Allah menjawab, hadza li ibadi, ini untuk hambaku, dan wali ibadi masa, bagi hambaku adalah permintaan, permohonan untuk diberi ilmu. Nah, kalau mudah-mudahan kalau kita sudah tahu, mudah-mudahan waktu baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita tunggu sebentar seolah-olah kita mendengar Allah SWT. Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jawabannya pribadi. Ya. Jawabannya itu pribadi. Kalau kita sembahyang rame-rame, ya, jawabannya itu pribadi kepada kita masing-masing. Ya. Insya Allah kalau kita sedikit-sedikit bergerak memahami itu, maka setidak-tidaknya kita lebih asik lah, ya. Bagaimana Allah jawab, telah dipuji akan Aku oleh hamba-Ku. Telah dipuja, disanjung oleh hamba-Ku. Telah diagungkan Aku oleh hamba-Ku. Ini antara hamba-Ku dengan Aku. Ini antara Aku dengan hamba-Ku. Bagi hamba-Ku adalah apa yang diminta. Dilanjutkan lagi, bagi hamba ini, bagi hamba-Ku. Bagi hamba-Ku apa yang diminta, gitu ya. Insya Allah kalau kita, dia akan bergerak terus, ya. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, telah dipuji akan hamba-Ku, akan Aku oleh hamba-Ku. Timbul pertanyaan di dalam diri kita, selanjutnya akan bergerak. Apa benar? Apa benar kita memuji Allah? Kayak gitu. Apa benar? Nah, gitu. Kalau dijawab Ar-Rahmanir Rahim, Aku telah disanjung oleh hamba-Ku. Atsnaini alayya abdi. Apa benar kita menyanjung Allah? Ya, gitu kan? Maliki yaumiddin. Apa benar kita mengagungkan Allah? Majjadani abdi. Nah, itu akan berkembang terus ke arah yang lebih dalam, lebih dalam. Saya kira cukuplah, ya. Tausiah subuh kali ini mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita dan ada perubahan dengan ada ilmu yang kita peroleh menjadi mantap, ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu sebelumnya, ya. Berkat diulang, ilmu itu semakin meresap. Gitu. Jangan kita jadi terburu-buru baca Al-Fatihah. Karena baca Al-Fatihah itulah komunikasi yang sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca ayat artinya kita hafal, kita paham, ya. Artinya kita baca, kita hafal, kita paham. Dalam sholat kita baca itu artinya apa? Maknanya melapor, ya Allah, aku paham surah At-Tariq misalnya, dan aku ngerti maksudnya, gitu. Seolah-olah laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hafal surah At-Tariq, aku paham surah At-Tariq. Ya Allah, tambahkan ilmu lagi padaku. Nah, gitu ya. Jadi diletakkan posisi, ya, posisi setiap bagian-bagian sholat itu pada porsinya. Ruku, sujud, doa di antara dua sujud, gitu. Ya, insya Allah terus kita semakin baik, semakin baik. Entah kapan kita sampai pada meninggal dunia nanti akan ketemu mungkin, atau kita tidak tahu apakah kita mencapai sholat khusyuk. Nah, bulan puasa inilah merupakan latihan yang besar sekali, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika